Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Abi Abdul Aziz dalam channel Abi Umi Al. Dulur-dulur sekalian, hari ini Ahad tanggal 28 Juni 2020. Insya Allah kita akan melakukan camping ceria, camper. Sebelumnya sudah ada 3 video yang memprolog acara camper ini ya. Tujuan kita insya Allah nanti dekat dulur-dulur, hanya ke Kali Bening, Saradan, Madiun. Kurang lebih insya Allah sekitar 1 jam perjalanan. Pasang dulu safety beltnya dulu supaya aman perjalanan kita. Seperti biasa kita akan berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran dalam perjalanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Amin amin ya Allah ya Rahman ya Rabbal alamin. Dulur-dulur sekalian, bersama saya, nah ini Mas Hanif. Salam Mas Hanif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita cek satu-satu. Nah ini salam. Oh belum, sopo ini. Adik siapa ini namanya? Dek. Santri kuliner. Adik salam. Tadi gak kelihatan. Assalamualaikum. Adik Fitri. Siapa ini? Ayo. Ayo Mi. Assalamualaikum. Kok pakai gitu Mi? Dingin ya? Iya. Masuk angin, ini lagi masuk angin. Kok masuk angin? Iya. Ini siapa ini? Assalamualaikum. Mbak Aziza. Ini. Salam dulu. Assalamualaikum. Salam dulu. Mari salam. Ini Saudara Rif'a sama Saudara Ana. Oke. Ya, yang setia menemani kita ini dulur. Alhamdulillah dulur-dulur, kita pagi ini melakukan perjalanan ya ke Kali Bening, Saradan, Madiun ya, untuk melakukan camper ya, camping ceria gitu. Karena waktunya cukup panjang dulur-dulur, kurang lebih 1 jam perjalanan dari rumah. Insya Allah saya akan berbagi tips bisnis ya, melanjutkan tips yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Dulur-dulur sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut saya bagi siapapun yang menjalankan bisnis, ada baiknya mengenali pendapatnya Robert T. Kiyosaki, seorang pengusaha dan sekaligus motivator gitu, dimana dia membagi kehidupan di dalam menjalani bisnis itu di dalam 4 kuadran. Ada kuadran kiri dan kuadran kanan. Kuadran kiri diisi oleh employee dan self-employed, sementara kuadran kanan diisi oleh business owner dan investor, investasi. Dulur-dulur sekalian yang dirahmati Allah SWT, bisa jadi ini debatable. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak dengan pendapat ini, tetapi setidak-tidaknya nanti
kita bisa ambil ya. Kalau memang kemudian dirasakan dalam praktek itu ada hal-hal yang dirasa tidak tepat, kita tinggal menyesuaikan saja dengan apa yang kita pahami di dalam Islam. Dulur-dulur yang dirahmati Allah SWT, jadi kuadran kiri yang pertama adalah employed, pekerja. Pekerja ini artinya seseorang itu sangat tergantung pada orang lain. Bisa tergantung pada orang, bisa tergantung pada instansi, atau bisa tergantung pada perusahaan. Tetapi yang jelas bahwa sebagai pekerja ini adalah sesuatu yang halal gitu ya. Jadi tidak bisa kemudian kita mengatakan, oh jelek itu, kenapa kok harus jadi pekerja, dan seperti itu. Karena ini adalah suatu pekerjaan yang halal, asalkan kemudian usaha yang dilakukan atau bisnis yang tempat kita bekerja itu memang ya tidak melanggar hukum Islam. Apalagi kemudian betapa banyak di kuadran atas ini orang-orang itu berada gitu, artinya sangat nyaman dengan sebagai pekerja, meskipun tadi terikat dengan orang lain, tidak bebas, gajiannya dinamis begitu. Tapi kalau kemudian itu perusahaannya settle, kemudian ada di instansi pemerintah atau swasta atau di perusahaan, insya Allah itu adalah baik-baik saja dan sah, sehingga nggak ada persoalan. Meski kemudian sekali lagi ada beberapa kekurangan, dan perlu diketahui misalnya ASN saja itu ya yang dibutuhkan ratusan ribu, misalnya yang daftar itu pasti di atas 500.000, bahkan kurang lebih bisa 1 juta orang gitu ya untuk mendaftar sebagai ASN. Ini menunjukkan bahwa betapa kemudian meskipun bekerja, tetapi kalau pekerjaannya itu adalah mapan gitu ya, di perusahaan baik milik pemerintah, perusahaan swasta besar, kemudian menjadi ASN, itu kan kategorinya mapan, sehingga itu banyak banyak disukai oleh orang-orang. Dan sekali lagi itu adalah sah, itu adalah halal di dalam Islam. Jadi tidak boleh kemudian kita ngata-ngatain bahwa yang bekerja itu adalah begini-begini, tidak boleh. Nah ini yang saya maksudkan adalah penyesuaian atas pemahaman tentang kuadran yang pertama ini, employed. Dan mohon maaf, saya adalah seorang employed sejak lulus kuliah tahun 95 sampai dengan hari ini tahun 2020 ini saya adalah seorang pekerja. Dulu pernah di Rumah Sakit Islam Bali Indah Bandung, sekarang sudah di Rumah Sakit Pemerintah sekitar 1 tahun. Kemudian 12 tahun karena menikah pindah ke Surabaya, bekerja di PT Ultra Medika Sejahtera 12 tahun. Jadi waktu yang cukup panjang. Bukan hanya persoalan gaji, tetapi bagaimana suasana bekerja di sana menurut saya pada saat itu. Kekeluargaannya itu sangat bagus, sangat kelihatan, sangat kental gitu, sehingga 12 tahun dan akhirnya kemudian diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau sekarang ASN ya, dan mulai bekerja sebagai ASN 19 Mei 2009. Dan uniknya dulu ya, masa kerja 12 tahun saya di PT Ultra Medika Sejahtera itu diakhiri 8 tahun, kurang 1 bulan saja itu 9 tahun, luar biasa. Nah, sampai dengan sekarang sehingga dulur-dulur yang menjadi pekerja, menjadi atau berada di dalam kuadran ini, saya mesti nggak ada persoalan. Apa yang kita lakukan itu adalah halal. Betapa banyak orang yang bekerja itu juga tidak hanya secara kehidupan keluarganya, tetapi
menjadikan anak-anaknya itu sukses gitu ya. Jadi, sukses dalam arti ya meraih kebahagiaan dunia. Berkecil hati bagi dulur-dulur yang sekali lagi dijaga, karena saya juga bekerja gitu. Kemudian yang kedua adalah self-employed. Ini bekerja untuk dirinya sendiri gitu. Nah ini juga sangat banyak dulur-dulur ya. Produksi sendiri makanan ya, kemudian dijual-jual sendiri ya kan. Tukang bakso, tukang banyak ya. Bisnis sendiri, bisnis yang dikelola oleh dirinya sendiri. Mulai dari jualan, kemudian jualan makanan, jualan fashion, furniture. Banyak ya. Banyak sekali. Nah, apakah ini juga buruk? Tidak. Ini juga merupakan salah satu cara bagi kita untuk menggapai rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu yang lalu saya misalnya mohon maaf itu belikan anak-anak jadi apa itu ya? Jadi medion yang dikasih apa? Dikasih telur apa itu? Apa itu David? Nah, ya itu pokoknya medion yang dikasih telur gitu. Nah, dijual satu tusuk itu Rp500, Rp1.000. Kemudian saya tanya, bapak anaknya yang besar sekarang sudah bekerja atau sekolah gitu. Alhamdulillah mas anak saya itu sekolah di SMA Negeri 2 Kediri gitu ya, dan selama bayar karena dapatkan selama sekolah itu tidak pernah. Nah ini kan luar biasa. Bahkan anak saya ini seringkali kemudian setelah sekolah itu juga membantu saya bekerja untuk goreng ini nih Pak. Tetapi anak saya itu punya satu keahlian gitu. Apa keahliannya? Ternyata suaranya enak, pinter nyanyi gitu. Jadi nyanyi lagu-lagu Jawa gitu. Sehingga di SMA itu mendapatkan beasiswa. Dan sekarang katanya mendapatkan beasiswa untuk sekolah di atau kuliah di ISI gitu ya, Sekolah Seni Indonesia yang ada di Jogja. Mendapatkan beasiswa di ISI. Nah seperti itu. Jadi artinya apa dulur-dulur sekalian ya. Jadi apapun pekerjaannya, mau tadi itu mau employed atau bapak tadi itu adalah self-employed misalnya, itu ternyata juga Allah akan memberikan pertolongan gitu ya kepada kita semua gitu ya, kepada dulur-dulur sekalian, sehingga sekalipun self-employed juga tidak ada persoalan gitu. Meskipun kemudian kalau self-employed itu sisi kurangnya adalah ketika kita tidak bekerja maka ya tidak mendapatkan uang gitu. Jadi kalau seminggu dapat bekerja 5 hari misalnya gitu, 2 hari libur ya kira-kira 5 hari itulah mendapatkan penghasilan, sementara yang 2 hari meskipun tidak mendapatkan penghasilan nggak bisa dipakai berkumpul keluarga, kemudian istirahat dan seterusnya. Jadi memang ada sisi kekurangan, tetapi meskipun demikian sekali lagi bukan jelek, bukan buruk, enggak, karena itu adalah self-employed, tidak cuma merupakan satu pekerjaan juga yang halal, yang dibolehkan oleh Islam begitu ya. Nah bisanya seperti itu gitu. Kan tidak bisa kemudian orang yang bisanya seperti itu kita haruskan punya perusahaan besar, tidak bisa gitu ya. Jadi karena hidup itu selalu pasang-pasangan gitu. Tidak bisa kemudian semuanya sukses gitu ya lah. Nanti kalau semuanya sukses itu kira-kira yang bekerja kepada orang sukses itu siapa, kan nggak ada ya. Makanya itulah indahnya kehidupan ini. Jadi Allah menjadikannya itu berpasang-pasangan gitu. Nah itu kuadrat
lembaran kanannya itu adalah business owner. Yang atas, bagian atas itu adalah business owner. Nah, memang kalau kita bisa memiliki business owner ini menjadi satu kekuatan tersendiri, di mana seluruh bisnis yang kita kelola itu ya kan kita sistem gitu ya, mulai dari pengelolaan SDM-nya, kemudian mungkin kalau dari hulu ke hilir perusahaan itu dimiliki berarti produksinya juga ada, kemudian pemasarannya juga dikuasai dan seterusnya. Tetapi intinya adalah bisnis itu kemudian tersistem. Kalau self-employed tadi itu mungkin hanya dikerjakan 1-2 orang cukup, atau bahkan sendirian juga cukup ya kan. Kalau business owner ini mengharuskan kemudian kita ada dalam satu tim, bisa 10 orang, 15 orang, 100 orang, bahkan ribuan orang tergabung dalam bisnis yang kita lakukan. Sehingga keuntungannya ini tentu saja kemudian pendapatannya lebih besar, pemiliknya lebih bebas untuk melakukan ini dan itu, apakah setiap hari ngantor atau tidak misalnya, lebih bebas. Apakah dia kemudian setelah tersistem bisnisnya nanti kemudian hanya sekedar dalam tanda kutip jalan-jalan gitu ya, dikontrol dari jarak jauh misalnya. Kan banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Indonesia itu pemiliknya tidak di Indonesia gitu, tetapi mereka ada di Singapura, mereka ada di India, mereka ada di Inggris, mereka ada di Cina, mereka ada di Amerika gitu ya. Nah itu kalau business owner itu seperti itu. Jadi ada semacam keleluasaan di dalam pengelolaan gitu. Tetapi mohon maaf dulu gitu ya. Jadi jangan, istilahnya itu jangan gumunan gitu ya. Kenapa saya katakan jangan gumunan? Karena ternyata banyak business owner itu kalau kemudian kita kembalikan kepada Islam, mohon maaf ya, kita kembalikan kepada Islam itu banyak yang kemudian tidak sesuai dengan Islam. Minimal ya adalah dari sisi pendanaan itu. Perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan besar yang ada di negeri ini mayoritas menggunakan jasa perbankan. Nah itu kalau seperti itu yang kita bangun di dalam Islam, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena besarnya bisnis yang dibangun itu akan menjadi beratnya dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir nanti. Kok bisa begitu? Ya, karena menggunakan dana perbankan alias riba. Ya, nah ini harus hati-hati itu. Makanya kemarin kemudian saya melihat salah satu YouTuber ya, nama belakangnya itu Mas Kurnia itu, saya sangat salut ya. Jadi beliau sama sekali tidak menggunakan dana bank. Investasi yang dilakukan itu adalah dengan belanja emas gitu. Jadi belanja emas, kemudian emas itu supaya safe tetap dititipkan di bank ya, tetapi tidak pinjam uang di bank. Ketika kemudian uang yang sudah dibelikan emas itu sudah dirasakan cukup, maka kemudian diberikan properti, bisa tanah, bisa rumah, bisa toko dan seterusnya yang digunakan untuk membangun bisnis yang lain, tidak tahu untuk investasi. Nah kira-kira seperti itu nanti yang bisa kita lakukan. Atau kalau di dalam Islam itu panduannya sudah sangat jelas sekali. Paling sederhana itu misalnya kita menggunakan, kalau kita nggak punya dana itu adalah menggunakan syirka mudharabah, jadi kerjasama bagi hasil, atau syirka abdan, atau misalnya syirka inan misalnya. Jadi kita bisa melibatkan orang lain untuk kemudian melakukan syirka atau kerjasama. Tetapi yang harus difahami adalah ketika melakukan syirka atau kerjasama dengan orang lain ini, yang dibagi itu adalah hasilnya gitu. Jadi satu contoh aja, nanti secara detail kita akan bahas ya suatu ketika tentang syirka ini. Contoh tentang syirka mudharabah. Kalau syirka mudharabah itu misalnya si A pemodal, si B adalah pekerja gitu. Artinya yang bekerja gitu, karena si B punya keahlian.
taruhlah si A itu menyetorkan modal 100 juta untuk dibuat menjalankan bisnis si B gitu ya. Nah, di sini ada tanggung jawab, di sini ada kewajiban, dan di sini ada resiko. Jadi kalau pertama terkait dengan pembagiannya itu bukan presentasi dari 100 juta, tidak, tetapi kemudian uang 100 juta itu diputar sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil. Kemudian hasilnya setelah dipotong biaya operasional, disisihkan uang BEP-nya, ya break even point-nya, disisihkan modalnya gitu ya, sesuai kesepakatan monggo. Atau misalnya bisa BEP-nya ditahan dulu, belum bagi hasil misalnya, terserah nanti mau yang pakai yang mana. Tetapi yang jelas ketika kemudian modalnya sudah disisihkan, kemudian gaji sudah dibayarkan, operasional semuanya sudah dilaksanakan, kemudian ada sisa dari hasil usaha bulan itu, maka itulah yang dibagi. Kalau misalnya disepakati BEP-nya itu supaya bisa sama-sama jalan, misalnya disisihkan setiap bulan 10 juta misalnya. Nah, maka kemudian kalau ada keuntungan 10 juta setelah disisihkan modal, kemudian operasional termasuk gaji dan sebagainya, ada sisa 10 juta, maka kemudian 10 juta ini dibagi sesuai kesepakatan. Misalnya 50-50, berarti pemodal 5 juta, yang menjalankan usaha itu 5 juta. Atau kalau nggak begitu, BEP-nya dituntaskan dulu, 100 juta tadi itu modalnya dituntaskan dulu. Nah, setelah modalnya selesai tuntas ya kan, sudah masuk BEP, maka kemudian bagian hasilnya setiap bulan nanti baru dibagi sesuai kesepakatan, 50-50, 40-60, atau 30-70, terserah, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak gitu. Nah, ini kalau untung, maka dibagi keuntungannya. Bagaimana kalau rugi gitu? Ternyata dulur-dulur ya kan, dalam bulan kedua ini belum bisa apa-apa, ternyata bangkrut bisnis itu ya kan, 100 juta itu hilang. Betul-betul bukan karena human error gitu, tapi karena misalnya contoh aja ada force majeure, misalnya musibah, misalnya ada musibah, kemudian aset bisnis itu semuanya hilang, tidak tersisa sedikit pun gitu, maka ini kan jelas rugi. Maka kerugian itu ditanggung oleh pemodal itu. Jadi musyariknya yang bekerja itu sama sekali tidak ikut menanggung kerugian. Kerugiannya adalah sudah bekerja 2 bulan tidak dapat apa-apa. Itu dalam Islam itu. Jadi tidak hanya keuntungannya saja yang dibagi itu, ternyata kerugiannya juga dibagi. Tapi kalau syirka itu seluruh kerugian mal itu ditanggung oleh sohibul mal atau yang memiliki dana. Nah, begitu luar biasa di dalam Islam itu mengatur itu. Nah, insya Allah kalau kemudian dengan cara sederhana yang ada syariatnya di dalam Islam ini, ya kita akan lebih mudah dan harta kita menjadi barokah gitu. Tapi kalau sudah menggunakan riba dulur-dulur, sebesar apapun bisnis yang dibangun, nanti itu menjadi beban berat kita di yaumil akhir, karena dosa riba itu sangat besar. Yang terkecil itu seperti menzinai ibunya sendiri, naudzubillah. Nah, seperti itu dulur-dulur. Oleh karena itu, silakan kita membangun bisnis owner, silakan kita membangun bisnis, tetapi ikuti sesuai dengan aturan Islam. Mungkin orang yang menggunakan dana riba itu bisa kaya raya, iya, tetapi aslinya sempoyongan. Coba ditanya aja, berapa miliar, berapa triliun orang-orang yang punya bisnis besar itu untuk utangnya juga bajibun gitu, sangat banyak. Jadi bisnis owner memang sebaiknya dilakukan, tetapi tetap dengan koridor yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hanya sekedar membangun bisnis owner gitu ya, nanti dosanya besar ya kan, juga sempoyongan gitu ya, nanti pasti sempoyongan juga di akhirat juga dimasukkan ke dalam
nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mending tidak punya business owner, mending menjadi pekerja dan self-employed daripada kemudian memiliki business owner tapi menggunakan dana riba. Makanya saya katakan di awal tadi itu jangan gemunan, jangan gemunan. Oh, itu perusahaannya banyak, punya 200 bisnis, omsetnya 1 bulan 1 triliun. Ternyata kemudian utang bank percuma. Percuma ya. Jadi sekali lagi kalau menurut Islam ya mending nggak bisnis kalau seperti itu. Mending tidur di rumah atau menjadi pekerja daripada kemudian punya bisnis owner tetapi menggunakan dana riba. Mantap nggak? Keren nggak? Itulah Islam, dulur-dulur. Makanya kemudian saya katakan tadi itu kita sesuaikan. Kemudian yang keempat, dulur-dulur, adalah investor. Nah, kalau uangnya sudah banyak, hasil dari bisnis ownernya sudah gede, ya kan, kita bisa berinvestasi apapun, yang penting dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirkanya juga benar gitu ya. Ada syirka mudharabah, syirka minat atau syirka dan. Nah, kira-kira itu 4 kuadran yang digagas oleh Robert Kiyosaki, dan kita sebagai seorang muslim harus mampu menyesuaikan tentang hal ini. Pilihan kita boleh di mana saja, boleh sebagai employed, bisa sebagai self-employed, sebagai seorang business owner, bahkan sebagai investor. Tetapi yang penting apapun pilihan kita tidak boleh satupun bertentangan dengan aturan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, maka berapapun hasil yang kita dapatkan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau tidak, maka siap-siaplah kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi menggunakan dana riba di dalam membangun bisnis yang kita jalankan. Nah, ini sudah memasuki area Kalibening, dulur-dulur, setelah tadi beli tiket ya. Santri Kuliner Channel masak apa ya nanti? Ini tadi saya beli gurami, udang, sama ikan mas. Gurami, apa rica-rica ya? Jadi tadi kita beli ikannya di Pengepul, dulur-dulur, karena yang di pinggir-pinggir jalan belum muncul gitu. Jadi biasanya banyak orang jualan di pinggir jalan menuju Kalibening ini, tapi tadi belum muncul orang-orangnya, artinya penjualnya belum nampak gitu. Sehingga ya udah kita beli ke Pengepul saja gitu. Tapi di Pengepulnya juga masih sangat sedikit tadi, karena bakul-bakul, maksudnya pencari ikan ya, itu belum setoran gitu. Nah, ini kali, nah ini sudah kelihatan itu gunung apa ya? Waduk Kalibening ya. Ka itu kali, dulur-dulur ya. Jadi Waduk Kalibening.
Hari ini ternyata dibuka untuk pertama kali Waduk Kali Bening karena adanya COVID-19 ini, dan sifatnya hanya simulasi dulur-dulur. Katanya seluruh pedagang makanan sudah disuruh masuk untuk melakukan simulasi gitu, tetapi ada tulisannya tadi jam 12 sudah selesai gitu. Nah, ini ada tulisan besar Waduk Kali Bening, nggak kelihatan itu. Nah, ini warna-warni. Oh, dari jauh kelihatan. Kita cari tempat yang nyaman dulur-dulur untuk mendirikan tenda. Semoga sih belum banyak pengunjung ya. Wih, rusa dulur-dulur. Rusa ya? Iya. Oh, burung merak.
golek sing 17 kali. Digulung kayak mana? Nah. Alhamdulillah selesai pasang tendanya. Betul di anu lah, betul di kayu-kayu. Wes di pos.